Aquaman and the Lost Kingdom ini film yang rilis di tahun 2023 disutradarai oleh James Wan, berfokus pada Aquaman yang berusaha untuk menjaga keluarganya dari serangan Black Manta yang memiliki kekuatan baru. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan sebelum nonton gue rada pesimis ya untuk Aquaman kedua ini. Ditambah kondisi DC per gue buat konten ini tuh menurut gue masih agak ngebingungin, masih belum jelas banget gitu, walaupun secara timeline kan udah keluar ya untuk versinya James Gunn, dan ini juga setahu gue jadi film penutupnya DCEU, dan belum ada update apa-apa lagi juga ya untuk versinya James Gunn. Sekarang keluarlah Aquaman kedua gitu, dimana menurut gue bukan karakter populer dan sequel juga, dimana kan perlu nonton film pertamanya ya dan ngikutin karakternya dia untuk tahu developmentnya gitu. Tapi untungnya ada James Wan, jadi ya gue cukup percaya sih dengan kapasitasnya dia gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, film ini tentang Black Manta yang memiliki kekuatan baru dan berusaha untuk menyerang Atlantis. Jadi karena adanya hal ini, si Arthur berusaha untuk mencari bantuan dari adiknya, di mana mereka berdua sama-sama berusaha untuk melawan kembali Black Manta. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, tapi setelah gue selesai nonton ya untuk film ini, buat gue sendiri ya kalau ngomongin Aquaman yang pertama dan kedua itu agak stand alone. Seingat gue juga nggak berhubungan dengan karakter DC lainnya, jadi nggak terlalu terpengaruh ya dengan kondisi yang ada di sekitarnya juga gitu. Cuma satu hal yang gue nggak nyangka ya ketika nonton film ini tuh kalau si Arthur udah punya anak. Itu kelihatan sejak awal film, dijelasin secara singkat juga, tapi nggak terlalu banyak screen time-nya, lebih ke ngasih tahu sih mengenai kondisi dia sekarang seperti apa gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi ceritanya, sebenarnya agak ketebak, tapi balik lagi selama eksekusinya oke sih ya nggak masalah gitu untuk gue gitu. Sedangkan untuk film ini sendiri ya buat gue ini cenderung biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang wah banget, dan relasi antara Arthur dan si Orm juga menurut gue itu dapet ya di film ini, bagaimana mereka tuh saling ngebantu satu sama lain, karena dua orang ini kan punya sudut pandang serta kepercayaan yang agak berbeda nih. Dan ketika hal ini beradu, itu yang menurut gue cukup menarik ya. Dan kalau ngomongin dari sisi villainnya, si Black Manta ini ya ini kan lanjutan ya dari yang pertama, udah cukup jelas sih dari sisi tujuannya, dan dia dapat kekuatan baru ya di sini yang berhubungan dengan Atlantis juga gitu. Bisa dibilang menjadi lebih balance sih ketika beradu atau berhadapan antara Arthur dan si Orm. Cuma kalau ngomongin dari sisi jokes ya, si jokesnya Arthur ini atau si Aquaman kadang agak ganggu ya, karena menurut gue sendiri agak kebanyakan jatuhnya, jadinya ketika momen serius agak kurang kena gitu. Walaupun gue nggak tahu ya di versi komik tuh apakah dia selucu ini, tapi pas di Justice League ya itu kan dia lebih serius gitu, lebih mengerikan aja sih. Sedangkan di sini ya lebih banyak jokes ya yang menurut gue kayaknya nggak perlu sebanyak ini sih. Dan kalau ngomongin dari sisi visual, gue suka banget ketika scene malam ya, dan di laut juga itu enak banget untuk dilihat. Dan banyak monster ataupun makhluk lainnya juga gitu. Ada satu yang ngingetin gue dengan Jabba the Hutt, cukup detail juga sih kalau ngomongin dari sisi visualnya ya untuk film ini. Terutama tuh ketika mereka tuh baru keluar dari laut dan ada efek basahnya juga. Ini cukup konsisten di sepanjang film. Kalau nggak salah namanya script continuity ya kalau nggak salah. Dan secara sound juga ini oke. Cuma sayangnya gue nonton di teater biasa gitu, bukan yang di Atmos atau IMAX.
gue rasa akan lebih optimal ya ketika nonton di sana gitu, karena ada beberapa bagian yang cukup yang ada kayak efek ekonya gitu. Dan film ini juga bisa dibilang kan jadi penutupnya di DCEU yang menurut gue sebenarnya sih sayang banget ya gitu, walaupun berantakan, tapi gue sangat pengen ngelihat si Zack Snyder untuk nyelesain project DC-nya dia gitu. Dia tuh menurut gue cocok banget sih untuk ngedirect superhero, dan cocok juga untuk selera gue di mana emang yang penyuka dark dan gritty juga gitu. Gue agak berharap semoga ada kelanjutannya gitu, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya. So, Aquaman and the Lost Kingdom ini sebuah film yang oke, nggak ada sesuatu yang baru dari sini. Lumayan menghibur, simple, dan gampang juga untuk dimengerti, walaupun udah stop sampai di sini aja ya gitu. Jadi menurut gue agak sia-sia sih nonton, karena ya udah pasti nggak ada lanjutannya lagi. Gue juga sebenarnya agak berharap si Jason Momoa ini tetap jadi Aquaman ya, karena menurut gue udah pas aja sih karakternya dia di sini gitu. Dan ada satu mid credit scene, cuma menurut gue nggak terlalu penting ya untuk dilihat. Jadi ketika kalian selesai nonton ya bisa langsung balik aja gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.